Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam para Bapak Ibu semua yang dicinta disayang sama Tuhan. Minggu malam hari tanggal 13 Juli 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu pelihara bersama saya. Terus sampai pada minggu 13 Juli Tuhan pelihara hari yang ke-13. Ini semua kemurahan Tuhan. Oleh karena kasihnya Tuhan, dan kedua karena kita mau selalu melekat dengan Yesus. Kalau kita dekat bersama Yesus, saya yakin seyakin-yakinnya sesuai dengan firman Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini penting. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pemeliharaan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan pasti ada perlindungan. Di situ ada berkat Tuhan. Untuk itu mari, saya mau menyanyikan pujian putih dan bersih, bagikan salju. Udah waktunya kita bertobat. Udah waktunya kita berdandan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena sebentar malam hari kita mau baca kitab Wahyu pasal 14 sampai 20. Di situ dikatakan ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, sebab Tuhan di bumi sudah masak. Tuhan mau supaya kita sudah matang, rohani kita masak. Tuhan kan terjadi keselamatan, kasih karunia Tuhan akan nyata. Dan yang kedua, peristiwa memotong buah pohon anggur di bumi itu malaikat, dan melemparnya ke dalam kilangan besar, murka Tuhan. Jadi ada dua hal. Satu, bicara keselamatan bagi mereka yang bertobat. Kedua, murka Allah bagi mereka yang tidak bertobat, yang hidup di dalam dosa. Itu mari. Selagi kita mau hidup di dalam dunia ini, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kasih karunia Tuhan, kita mau hidup putih dan bersih, bagikan salju, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku, amin, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan hidupku Bapa, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, hingga ku damai sentosa, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hidupku, agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba kabar-Mu, amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya.
dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku hingga putih bagai salju. Mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita tidak mau hidup percuma, tapi kita mau hidup berkenan di hati Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, sucikan hidupku. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Aku mau bertobat, aku mau cinta Yesus, aku mau setia dan taat pada firman-Nya sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus yang kucintai, Engkau Bapakku, Engkau Juru Selamatku. Tuhan, sucikan malam ini hatiku, pikiran dan mulutku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, aku orang berdosa Bapa. Aku tidak ada arti apa-apa, tapi Engkau sungguh baik. Engkau menyucikan hidupku hingga putih bagai salju. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, malam hari ini kusiapkan hatiku untuk menerima firman-Mu, supaya hidupku berada di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus, kuduskan hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari, biar kesempatan Tuhan berikan buat kita, biar hari ini kita melangkah bersama Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan, karena Tuhan sudah menyucikan kita dari segala kutuk dosa, diganti dengan kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa kita seperti merah kirmisi yang tidak mungkin bisa putih kalau Yesus yang memutihkan. Bahkan kata Tuhan, berwarna merah seperti kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Amin. Tuhan sudah tidak lihat kesalahan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Tapi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata yang begitu besar. Kita mau cinta Tuhan, dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu. Puji Tuhan ya. Lanjutan dari kemarin itu berurutan Bapak Ibu ya. Besok kita lanjutkan Wahyu pasal 15. Wahyu 22 Fatsal ya. Sehingga seminggu atau 10 hari lagi sudah selesai, atau 2 minggu lagi. Ya, kitab Wahyu berarti Bapak Ibu sudah lulus dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Yang penting lulus rohani Saudara ya. Dengan baca firman Tuhan supaya kita makin rohani, makin cinta Tuhan, makin dewasa, makin jauh dari dosa. Makin kita mau melekat hati kita dengan Tuhan Yesus. Amin.
Wahyu pasal 14 demikian firman Tuhan, tuain di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Amin. Bicara anak manusia itu bicara Yesus sendiri. Ya, seringkali di dalam Alkitab Yesus sebagai anak manusia karena dia pernah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus seperti kita anak manusia rela di atas kayu salib mengorbankan dirinya supaya kita hidup seperti Yesus. Ya, di segala dosa kita diampuni dan ternyata Yesus sudah kembali ke surga. Dia akan datang kembali sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di segala Raja, dan di atas kepalanya ada mahkota emas, perlambangan penuh dengan kemuliaan. Yesus sebagai kepala gereja yang penuh dengan kemuliaan, tetapi di tangannya ada sabit tajam, ya. Sabit tajam bicara tentang penghakiman. Bicara Tuhan ada waktunya, ya, ada sabit diukur, saudara. Kerohanian kita, ya, saat ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Berita Injil disampaikan, salah satunya saya menjadi ambil bagian di dalam pemberitaan Injil melalui YouTube pagi malam supaya Tuhan masak. Dan ternyata kan firman Tuhan, Tuhan sudah masak, saudara. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia duduk di atas muat awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab Tuhan di bumi sudah masak. Ini harusnya kita sudah masak rohani. Udah tidak lama lagi Yesus akan datang. Jadi dua peristiwa di sini. Peristiwa yang pertama, Tuhan sudah masak. Tuhan akan ambil anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang sudah dewasa rohani, yang hati melekat dengan Tuhan. Tuhan angkat kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, ini menjadi kerinduan Tuhan. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Amin. Semua orang cinta Tuhan, kita sudah dewasa rohani yang sudah masak dituai, akan menuju kepada keselamatan janji Tuhan. Ya, terus ayat 18, ya, dan 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebuah sabit tajam. Jadi ada dua peristiwa. Satu, Yesus sendiri, ya, pegang sabit tajam, tapi beda fungsinya, yaitu tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau yang satu malaikat Tuhan, ayat 18, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Sama-sama masak. Artinya di sini bicara yang rohani sudah masak rohani, yang sudah masak itu kejahatan sudah makin memasak. Sudah jahatnya minta ampun, saudara. Ya, berarti bicara kejahatan sudah masak, kejahatan sudah maksimal. Pada waktunya Tuhan marah. Ayat 19, yaitu malaikat Tuhan mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke atas ke dalam kilang besar. Murkalah. Buah pohon anggur dari bumi itu bicara dosa, bicara kejahatan, bicara kedagingan, anggur-anggur dosa, anggur-anggur kejahatan, anggur-anggur perjinan, anggur-anggur yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari bumi. Udah waktunya dikatakan di sini dilemparkan ke dalam kilang besar, murkalah. Jadi dua peristiwa. Peristiwa pertama bicara keselamatan. Tuhan sudah masak, Tuhan mau supaya kita yang sudah rohani, yang sudah cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kehidupan kita berkenan sama Tuhan, dituai, diselamatkan, masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi yang satu lagi, bicara buah pohon anggur dari bumi, bicara kejahatan yang sudah masak, ada murka. Ayat 20 yang terakhir, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kang kuda, dan jauhnya 200 mil. Jadi bicara kuda, bicara kemuliaan sudah rontok. Dunia akan lenyap, saudara. Di luar kota itu bicara penghukuman Tuhan. Tidak ada perlindungan Tuhan. Tapi bagi kita semua Bapak Ibu ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, mempersiapkan kita. Makin kita mengerti, makin kita dewasa, supaya kita bukan saatnya lagi hidup di dalam kedagingan.
Udah saatnya kita makin dewasa rohani. Udah saatnya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh. Tapi mari kita, udah waktunya. Tuhan sudah masak. Kita masuk di dalam rencana Tuhan. Kita mau makin dewasa rohani. Hati kita makin melekat dengan Yesus. Minta sama Tuhan, Roh Kudus, tuntun hidupku, supaya hidupku putih dan bersih seperti salju. Supaya Tuhan sudah masak, Tuhan datang segera, akan menjemput kita semua cinta Tuhan Yesus. Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencanaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Aku mau setia sampai akhir, berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah masak, biar kami anak-anak-Mu berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Karena firman Allah, Yesus segera datang. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Biar kita menjadi Tuhan yang sudah masak, siap dituai, siap diangkat sama Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, surga kekal selama-lamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan.